Coblos nomor 1. Coblos nomor 1. Nomor 1. Nomor 1. Sakti. Sakti. Semua ragu, semua nafas nafsu bersatu. Semua anak-anak muda tidak usah khawatir, tidak usah takut dengan tekanan. Orang tekanan itu hanya dilakukan oleh orang yang berkuasa, Bapak dan Mama Lora. Bagaimana mungkin orang yang tidak berkuasa dia ikut menekan? Tapi hari ini SNFPN tidak pakai cara menekan. Yang masih nakal-nakal kita ingatkan, yang masih kepala batu kita juga ingatkan. Itu politik kemanusiaan, betul kan? Politik kemanusiaan. Politik itu sesaat, tapi kekeluargaan jauh lebih penting daripada sekedar kita berpolitik. Tapi jangan lupa bahwa kita berpolitik, kita ingin memilih pemimpin yang benar, supaya pemimpin yang terpilih menggunakan kuasa yang diberikan oleh masyarakat untuk melayani masyarakat. Itu politik yang dilakukan oleh SNFPN. Saya perlu menyampaikan bahwa hari ini SNFPN diusung oleh 7 partai, 5 partai yang memiliki kursi, 15 kursi hari ini. Dan karena itu bagi kami setiap ancaman, setiap tekanan kami cuma balas dengan senyuman. Dulu kami ada 20 kursi, Bapak Simon, tapi digilas oleh 5 kursi. Dulu katanya partai yang pergi saja, tapi hari ini 15 kursi dengan 7 partai. Bukan partai saja yang pergi, tetapi orang-orangnya ikut pergi. Bersama-sama menyatu, bersatu, berjuang untuk kemenangan SNFPN. Kalau ada, saya punya dewan yang hari ini hadir di sini, saya sudah ingatkan, goyang badan hati-hati. Karena yang masuk ini juga ketuamu, ketua Nasdem hanya satu saja. Ya, ketua Nasdem satu saja. Dan karena itu saya ingatkan kepada fraksi Partai Nasdem, sampaikan kepada pendukungmu, sampaikan kepada orang-orang yang telah memilihmu, ketika suara-suara yang pernah memilihmu itu hadir bersama-sama dengan SNFPN untuk kemenangan pilkada ini, maka yakinlah Anda punya bendera tidak akan jatuh. Karena selain Anda menjadi anggota DPRD, tapi Anda juga memiliki bupati dan wakil bupati. Untuk apa? Untuk melayani masyarakat. Ibu Dewan, selama kami 3 tahun setelah Pak Bupati jadi bupati, anggota DPRD 25 orang di Melaka ini. Kemudian ada alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah melalui Pak Bupati, memberikan anggaran yang namanya POKI, pokok-pokok pikiran. Itu dikasih kepada setiap anggota DPRD, itu 250 juta. Itu untuk anggota. Untuk pimpinan beda lagi. Dulu ada yang pimpinan, orang-orangnya jadi bupati, tapi tidak pernah memikirkan tentang keberadaan dan posisi DPRD. Hari ini ketika Bapak Simon memberikan kesempatan itu, mengalokasikan anggaran itu kepada DPRD, dan mereka juga minta supaya mau tambah lagi. Ya. Politik mesti tahu malu, politik mesti tahu diri.
Karena itu keberadaan DPRD menurut saya akan memberikan semangat, akan memberikan kekuatan baru bagi SNFBN untuk memenangkan pertarungan di tanggal 27 November. Terima kasih Bapak Ibu partai pengusung. Dulu Bapak Simon 5 kursi, itu kesetemanting kami ke kiri dan ke kanan ya. Dan kemudian akhirnya saya juga mulai berpikir dan refleksi, orang ini jago. Nah karena itu partai politik, mari kita merapat ke beliau. Tidak sedang memuji, tapi ini bukti yang sudah diberikan oleh Bapak Simon kepada kami dan anak-anak muda. Hari ini Bapak Simon sudah menunjukkan jalan itu kepada kita. Tidak usah lagi menjadi penakut, tidak usah lagi menjadi pengecut. Kalau menjadi penakut, menjadi pengecut, kita akan terus berada di dalam kehukuman ini. Apakah kita setuju setiap kali pilkada hanya itu saja, hanya ini saja? Cukup sudah toh? Cukup. Kalau hanya ini saja, hanya itu saja, kita tidak lebih dari seorang yang terus mengekor dari belakang. Padahal kita belajar juga cukup, kita juga sekolah cukup. Bapak dan Mama semua, saya dengan Bapak Simon hadir dalam kampanye ini untuk menyampaikan apa yang akan dilakukan setelah SNFBN terpilih di tanggal 27 November. Tapi sebelum saya omong, saya tanya dulu, SNFBN menang kali ini? Menang kah? Menang TBS? Nanti pilih ke bawah, kata kini noa masih owasia, kata bang pilih Bapak Simon no Bapak Felix, dan Bapak Simon no Bapak Felix sedang menyiapkan beasiswa untuk anak-anak sekolah. Kata Pak ini, dan balu mai balu yang umum, balu non furik na fula itu lewat, tapi no dia trona. Nah karena itu, seizin Pak Bupati, saya menyampaikan apa yang akan dilakukan oleh SNFBN setelah terpilih. Kita punya program yang namanya Sakti. Ya, Sakti itu sudah terbukti 2020 karena kesaktiannya maka SN jadi bupati. Karena kesaktiannya juga maka 2024 ini harus sakti lagi SNFBN untuk melanjutkan program yang akan dilakukan di 5 tahun ke depan. Karena itu ada poin-poin penting yang saya mau sampaikan kepada Bapak dan Mama semua. Ada yang namanya sumber daya manusia dan sumber daya alam. Ya. Kita di sini kita tahu bahwa untuk urusannya dengan air pasti masih sulit. Terus kah? Ya. Itu menurut saya sumber daya alam Pak Bupati. Kemudian juga ada tempat-tempat yang dianggap itu juga tempat yang sakral, lulik dan lain-lain yang dimiliki secara turun-temurun. Ini juga penting untuk kita lestarikan. Kemudian adat istiadat. Selama ini kurang lebih
3 tahun Bapak Simon memimpin, kami di DPRD juga ikut mendukung program yang sudah dicanangkan oleh Bapak Simon. Adat istiadat, dan itu baru pertama kali dilakukan oleh seorang kepala daerah, bahwa bentuk penghargaan terhadap tokoh-tokoh adat, ada Naim, Fukun, Loro, itu juga diberikan insentif oleh pemerintah daerah. Diberikan insentif itu, walaupun tidak seberapa, tapi ini sudah dimulai dan akan dilanjutkan. Sakti, sakti.